공작원입니다. 이중 간첩. Halo Kak, balik lagi nih. Kali ini kita akan membahas drama Korea baru yang berjudul Agent Kim Reactivated yang diadaptasi dari webtoon populer berjudul Manager Kim. Bercerita tentang seorang pria yang sehari-harinya hidup tenang sebagai manajer bank biasa dan ayah tunggal yang lembut. Namun ketika putrinya diculik, dia pun terpaksa menunjukkan identitas aslinya yang membuatnya berubah menjadi sosok yang menakutkan. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dibuka dengan diperlihatkan kehidupan manajer Kim, seorang pria parubaya yang tampak biasa saja dan sehari-hari bekerja sebagai pegawai bank di bank tabungan sederhana. Siapa sangka manajer Kim dulunya seorang mantan agen rahasia yang kini memilih menyamar dan hidup tenang sebagai masyarakat biasa. Sejak istrinya meninggal, Kim berjanji untuk hidup damai dan memberikan kehidupan normal bagi Minji, putri semata wayangnya. Saat pulang kerja, Kim turun dari bus dan berjalan menyusuri trotoar menuju arah pemukiman. Namun sialnya, seorang pria berpenampilan gangster malah memantikan rokok ke arahnya. Kim yang ingin hidup tenang memilih mengabaikan dan terus berjalan. Tapi bukannya berhenti, orang itu malah menyetir ugal-ugalan dan menyerempetnya hingga terjatuh. Bukannya merasa bersalah, mereka malah turun hanya untuk menghina Kim yang dianggapnya menghalangi jalan hingga merusak spion mobilnya. 니 뭐 자해공 갈자 이가? 팔은 괜찮은 것 같으니까 그냥 가세요. Karena tidak ingin mengundang perhatian, Kim memilih diam bahkan saat orang itu memukulnya. 맞아. Tetangganya hanya bisa bersembunyi dan menyaksikan semua kejadian tersebut. Fokus hidup Kim saat ini hanyalah membesarkan putri semata wayangnya yang masih SMA, Kim Minji. Setiap pagi dia bangun lebih awal untuk menyediakan sarapan serta menyetrika baju putrinya. Setelah siap, Minji bergegas ke sekolah. 다 적었어. 얼른 밥 먹어. 못 볼수록 좋은 거야. 그런 거지? Di bus dia bertemu Kim Nam-hoon, pria yang dia sukai. Tapi karena pria itu dekat dengan salah satu teman sekelasnya, Minji pun hanya bisa mengaguminya diam-diam. Sementara Kim yang berada di bus yang berbeda terlihat melalui paginya dengan berdesak-desakan sebelum akhirnya dia tiba di tempat kerja. Sebagai manajer, Kim sangat teliti dan hati-hati memeriksa setiap berkas. Merasa ada yang tidak cocok, dia pun langsung mendatangi atasannya yang waktu itu cuti tapi biaya makannya dia bebankan pada perusahaan. Sang atasan memintanya untuk lebih fleksibel. Sikapnya yang kikuk seperti itu membuat beberapa orang menganggapnya menyebalkan. Saat jam istirahat, Kim mencari alat pelindung diri untuk Minji. Melihat manajer Kim yang ingin membelikan hadiah seperti itu untuk putrinya yang remaja, sang A yang merupakan rekan kerjanya menawarkan diri untuk membantunya memilih hadiah. Dan benar saja, saat jam pulang kerja, wanita itu sudah menunggu Kim untuk pergi bersama. Di mall, dia meminta Kim untuk antri mengambil pesanannya, sementara dia yang pergi mencari hadiah untuk Minji. 면 한장 구매로 줄 서실게요. 여기요. Tapi karena hadiah yang Sang A belikan terlalu mahal, manajer Kim pun berniat untuk mengembalikannya. Sang A terus membujuknya dengan mengatakan bahwa baju itu akan menjadi penghubung untuk mempererat hubungannya dengan Minji. Mendengar hal itu, manajer Kim akhirnya menyerah dan membawa hadiahnya pulang. Di sekolah, beberapa siswi di kelasnya melakukan intimidasi padanya. Mereka menganggap bahwa Minji seperti pria parubaya. Minji berusaha mengabaikan hal tersebut. Namun Harry dan teman-temannya terus menghinanya dan menyebut Minji menyedihkan. 눈 따르라고 씨. 야! Karena hinaan itu, dia tidak sengaja menyakiti hati sang ayah dengan mengatakan akan mencuci bajunya sendiri, agar pakaian sekolahnya tidak memiliki bau bapak-bapak seperti yang dikeluhkan oleh 3 siswi di kelasnya. Tahu kalau ucapannya sudah menyakiti ayahnya, Minji awalnya ingin segera meminta maaf.
Tapi karena sifat mereka yang mirip, keduanya tidak bisa dengan jujur menyampaikan perasaannya secara langsung. Minji pun menebusnya dengan mencuci piring sebelum tidur. Keesokan harinya terlihat Minji yang berlari menemui Hye-rong untuk mencari baju olahraganya. Tapi gadis itu mengatakan sudah menaruhnya di meja Minji sebelumnya. Saat kembali ke kelas, dia menemukan baju olahraganya di tempat sampah dalam kondisi kotor. Di tengah keputusasaannya, Namhoon muncul dan menyadari situasi yang dialami Minji. Tanpa ragu, pria itu melepaskan dan meminjamkan baju olahraganya kepada Minji agar gadis itu bisa mengikuti pelajaran. Melihat Minji memakai baju Namhoon membuat Hye-ri kesal dan semakin tidak menyukainya. Scene beralih memperlihatkan Song Han-soo yang sedang mengajar di dojang taekwondo miliknya. Namun alih-alih diisi oleh para petarung tangguh, tempat itu justru riuh oleh anak-anak kecil yang berlarian. 진철이도 왜 그러지? 진철! Di sudut kota lain, Park Jin-chol tampak sangat sibuk beraksi sebagai sukarelawan penyeberang jalan. Menggunakan seragam dan peluit, dia mencoba mengatur arus lalu lintas dengan sangat bersemangat. Setelah tugas sukarelawannya selesai, Jin-chol kembali ke markas rahasianya dan langsung bermain game. 나와. 그치? Dia begitu fokus pada layarnya hingga suara ketukan pintu dari luar sama sekali tidak terdengar. Han-soo yang sejak tadi terus memanggilnya terpaksa menendang pintu itu hingga rusak. Dia meminta Jin-chol bergegas untuk ikut dengannya. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari istimewa yang hanya terjadi sekali dalam setahun, di mana mereka berdua akan pergi untuk berkumpul kembali bersama manajer Kim. Sesampainya di kedai, manajer Kim duduk bersama dua sahabat lamanya, Jin-chol dan Han-soo. Di mata pengunjung kedai lainnya, mereka bertiga hanyalah bapak-bapak usia pertengahan yang sedang melepas penat setelah seharian bekerja. Jin-chol yang sibuk mengoceh soal betapa mengemaskannya putri kecilnya. Sementara Han-soo yang tenang minum sambil sesekali menanggapi kepolosan Jin-chol. 말을 걸면 그냥 쌩 하고 대답도 안 하고 가자. 끝까지 그렇게 딸내미만 바라보면서 살 거냐고. Namun tak lama berselang, suasana hangat itu terganggu ketika seorang pria berbadan besar berteriak dan mengamuk pada pelayan kedai yang sudah tua. Jin-chol yang melihatnya terus menatap tajam ke arah pria itu. Han-soo melarangnya terlibat. Dia mengingatkannya bahwa kini mereka hanya pria parubaya yang berkacamata. Bahkan ketika pria itu secara kasar melemparkan gelas berisi air tepat ke arahnya. Jin-chol hanya diam membisu meredam gejolak amarahnya. Namun toleransinya runtuh seketika saat pria itu mulai melontarkan kata-kata tidak pantas dan menghina kaos yang dikenakannya. Keributan pun tak lagi dapat dihindari. Melihat kekacauan yang mulai pecah, manajer Kim yang saat ini hanya ingin hidup tenang dan menghindari masalah apapun memilih untuk tidak ikut campur. Begitu Kim melangkah pergi, Jin-chol meluapkan amarahnya tanpa ampun. Begitu polisi datang, Han-soo meminta mereka segera menembakkan bius ke badan Jin-chol yang masih dalam mode bertarung dan sulit dikendalikan. Scene berikutnya diperlihatkan Minji menemui Namhoon untuk mengembalikan baju olahraga milik laki-laki itu. Namhoon yang diam-diam menyadari bahwa kemarin Minji melihat akun media sosialnya, bahkan menyukai salah satu unggahannya tersenyum kecil. Gengsi, Minji berusaha mengelak dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun Namhoon dengan sengaja mengirimkan sebuah DM tepat saat dia duduk di samping Minji. 그럼 이건 뭐야? DM 해도 되지? Tanpa mereka sadari, momen kedekatan tersebut tertangkap oleh mata Hye-ri. Menyaksikan cowok yang disukainya berinteraksi dengan Minji membuatnya kesal dan tidak terima. Dia pun langsung menyusun rencana balasan.
Atas perintah Hyeri, beberapa temannya menggiring dan memaksa Minji untuk ikut ke salah satu ruangan kelas terbengkalai di sudut sekolah yang sepi. Rasa cemburu dan benci membuatnya gelap mata. 뭐 돼? 네 체육복 쳐 입으면 되잖아. Hyeri bahkan menghinanya yang tumbuh tanpa sosok ibu. Ucapan Hyeri itu membuat Minji kehilangan kesabaran dan balas memukulnya. Karena perkelahian mereka, orang tua kedua belah pihak akhirnya dipanggil ke sekolah. Kepala sekolah memberitahu Kim melalui telepon bahwa ayah Hyeri yang mereka anggap korban merupakan ketua dari perusahaan besar. Setelah manajer Kim tiba, Minji berusaha menjelaskan dan membela diri. Dia memberitahu ayahnya kalau Hyeri yang lebih dulu menampar dan menghinanya. Tapi sang ayah malah memintanya untuk diam. Demi keselamatan Minji, manajer Kim yang selalu berusaha menghindari konflik memilih untuk menundukkan kepala dan berlutut meminta maaf di hadapan orang tua Hyeri. 전학시키겠습니다. 아빠! 같은 딸 키우는 마음이라. 고맙습니다. Melihat ayahnya berlutut dan merendahkan diri sedemikian rupa, hati Minji hancur. Rasa kecewa, marah, dan malu membuat Minji meledak. Dia meluapkan emosinya pada sang ayah. Sebelum pergi, Minji mengatakan bahwa dia akan menginap di rumah temannya. Dia juga menegaskan dan meminta ayahnya untuk tidak menghubunginya. 민지야, 내일 너 생일이잖아. 난 내 생일이 너무 싫어. 우리 엄마 죽은 날이잖아. Di jalan, Minji mendapat pesan dari Namhon yang memintanya untuk datang ke belakang sekolah. Namun setibanya di area belakang sekolah yang sepi, sosok yang menunggunya bukanlah Namhon. Minji justru langsung dikepung oleh Hyeri dan kelompoknya. Dengan sikap arogan, Hyeri menampar Minji dan memerintahkannya untuk berlutut. Tidak tahan terus diintimidasi, Minji yang berani langsung membalas dan melayangkan pukulan keras ke wajah Hyeri. Pertikaian pun kembali terjadi. Saat Minho mencengkram dan menyakiti Minji, Hyeri yang emosi mengambil benda tumpul dari belakang dan memukul kepala Minji dengan sangat keras. Minji seketika ambruk dan tergeletak bersimbah darah. Melihat kondisi Minji yang tak bergerak dengan darah yang terus mengalir, anggota geng yang lain mulai panik dan ketakutan. Beberapa di antara mereka bergegas ingin menelpon ambulans. Namun aksi itu langsung dihalangi oleh Minho. Dengan gertakan dan ancaman keras, Minho memaksa mereka semua untuk bungkam agar tidak terseret kasus hukum. Setelah menenangkan Hyeri yang mulai panik, Minho segera menghubungi rekannya Minchol untuk meminta bantuan menyingkirkan tubuh Minji yang mereka duga sudah tewas. Hyeri yang ketakutan menegaskan bahwa dia siap membayar uang dalam jumlah berapapun asal masalah ini hilang tanpa jejak. Informasi ini sampai ke telinga atasan mereka, ketua kelompok preman yang dikenal dengan julukan Gigi Emas. Mendengar bahwa sosok yang membuat masalah dan membutuhkan bantuan adalah putri dari ketua Ju, seorang pejabat dan tokoh sangat berpengaruh, dia pun segera mendatanginya. Dengan niat untuk menyandra masa depan keluarga Ju Kanchan, Gigi Emas turun tangan membantu membereskan mayat Minji. Namun secara diam-diam, Gigi Emas merekam seluruh percakapan dan pengakuan Hyeri sebagai barang bukti pemerasan di kemudian hari. 됐고! 확실히 할 수 있는 거죠? 걱정 마. Sebelum pergi, Gigi Emas menekan Hyeri agar tetap diam dan melarangnya memberitahukan insiden ini kepada sang ayah. Beralih di rumah Minji, malam semakin larut dan Minji tidak kunjung pulang, bahkan telepon dari ayahnya sama sekali tidak diangkat. Kekhawatiran Kim memuncak hingga pagi hari karena Minji masih belum kembali. Kim mencoba menghubungi teman putrinya yang sebelumnya Minji sebut sebagai tempatnya menginap. Namun gadis itu justru kebingungan dan menegaskan bahwa Minji sama sekali tidak ada bersamanya. Dengan rasa panik, Kim bergegas mendatangi sekolah Minji. Di depan kelas, dia melihat Namhon yang tampak ketakutan. Saat didesak, Namhon mengaku bahwa bukan dia yang mengirim DM tersebut, melainkan para preman yang merebut ponselnya dan menjebak Minji untuk datang ke belakang sekolah.
Kim bergegas menuju area belakang sekolah. 어쩔 수가 없었어요. Di tempat yang sepi itu, dia tidak menemukan putrinya, melainkan barang milik Harry yang tertinggal serta bekas-bekas perkelahian yang mencurigakan. 집에서 교육을 어떻게 시켰길래 자식이 Tak lama kemudian, Harry dan Song Min-ho juga mendatangi lokasi yang sama. Min-ho mencoba menenangkan Harry yang gelisah dengan meyakinkan bahwa dia sudah mengurus segalanya. Terlebih lagi, genangan darah yang sebelumnya ada di sana kini sudah bersih tersapu hujan. Di tengah percakapan rahasia mereka, Kim secara mengejutkan muncul tiba-tiba dari belakang. Menyadari keselamatan Min-ji dalam bahaya, manajer Kim menanggalkan sosok ayah kantoran yang lembut dan tidak berdaya. Dia membuka kembali ingatan dan keterampilan yang telah lama dia kubur. Kemampuan investigasi, analisis pergerakan, hingga gaya bertarung tanpa ampun. 공작원입니다. 이중 간첩. Sementara Min-ho mengungkapkan bahwa setelah Min-ji terjatuh, dia meminta Min-chol untuk datang menanganinya. Dia mengaku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Mendengar hal itu, Kim tidak lagi menahan diri. Dia bergegas pulang ke rumahnya, membongkar rahasia yang telah puluhan tahun terkunci rapat. Topeng ayah penakut kini sepenuhnya tanggal digantikan oleh sosok pembunuh dingin yang siap menerjang siapa saja. Dengan insting bertahan hidup yang kembali menyala, Kim bergerak cepat menyisir jaringan preman lokal yang dicurigai terlibat atau tahu mengenai keberadaan putrinya. Penyelidikan membawanya ke sebuah rumah pemukiman yang tampak sangat biasa dari luar. Namun begitu melangkah ke dalam, Kim menemukan kenyataan mengerikan. Tempat itu adalah markas rentenir kejam dan sindikat perdagangan organ. Di dalam, Min-chol sedang menganiaya seorang pria parubaya yang terjerat hutang. Bahkan yang lebih memprihatinkan, mereka berniat mengambil organ tubuh anak dari pria tersebut sebagai pelunasan utang secara paksa. Tak tinggal diam, Kim langsung menerobos masuk. Pertarungan singkat namun brutal pun terjadi. Min-chol yang panik mencoba melarikan diri lewat jendela. Namun Kim yang sudah memperhitungkan segalanya sudah menyiapkan jebakan lebih dulu. Pria itu pun terluka dan jatuh kesakitan. Scene beralih di penjara. Han-soo melayangkan protes keras pada petugas polisi. Dia tidak terima ikut diseret ke dalam penjara. Namun teriakan dan penjelasan Han-soo sama sekali tidak dihiraukan oleh para petugas yang berjaga. Sangat bertolak belakang dengan Han-soo yang panik dan terus mengamuk. Jin-chol justru menyendirkan tubuhnya dan tidur dengan nyenyak. 아저씨, 저 새끼 지금 혹시 자고 있나요? 잠을 자! Pertarungan sengit Jin-chol yang terjadi sebelumnya rupanya sempat direkam oleh saksi di lokasi. Video aksi brutal berdurasi singkat itu diunggah ke internet dan mendadak viral dalam waktu singkat. Di sudut rekaman video viral tersebut, kilatan sosok Kim yang ikut muncul secara tidak sengaja menjadi pemicu bencana sebenarnya. Sistem pengenalan wajah jaringan intelijen tingkat tinggi langsung mengidentifikasi pria itu. Hanya dalam waktu hitungan jam, kabar ini menembus perbatasan hingga ke komando tertinggi Korea Utara. Bagi mereka, Kim bukan sekedar mantan agen yang menyeberang. Dia adalah ancaman nomor 1 sekaligus buronan paling berbahaya dalam sejarah operasi rahasia mereka. Tanpa membuang waktu, pihak utara segera menerbitkan perintah penangkapan resmi kepada pemerintah Korea Selatan. Mereka secara tegas meminta izin khusus agar tim Korea Utara diperbolehkan melintasi perbatasan dan masuk ke wilayah selatan guna menangkap Kim secara langsung. Kembali pada Kim, dia mencoba memeras informasi sekecil apapun dari Min-chol. Tapi pria itu malah tidak memberikan apa yang Kim inginkan. Bukannya takut, Kim malah menyakitinya tanpa ampun untuk membuatnya bicara. 왜? 표현할 명칭이 없어. 야, 너 이거 뭐야? 저 20살 넘었어요!
Tak lama berselang, pesan dari Kim Sang-man masuk ke ponsel Mincol. Kim bergegas menghubunginya, tapi gigi emas melarang Sang-man mengangkatnya. Dia yakin polisi yang sedang menggunakan ponsel Mincol. Untuk menghindari masalah, dia bahkan meminta bawahannya untuk menghapus ruang obrolan serta membuang ponsel tersebut. Sebelum melakukannya, Sang-man mengirim pesan bahwa dia sudah mengurus mayat Minji. Saat membaca pesan tersebut, dunia Kim seolah runtuh seketika. Kim mengarahkan senjata ke kepala Mincol meminta pria itu segera menghubungi orang yang mengiriminya pesan. Namun sialnya polisi datang dan membawa Kim pergi dari sana. Beralih pada Harry. Di dalam kamarnya, gadis itu tampak sangat gelisah dan ketakutan. Jemarinya terus menyapu layar ponsel mencari berita terkait penemuan mayat murid SMA. Melihat putrinya yang tidak kunjung keluar dari kamar, Ju Kang-chan mendatanginya. Sebagai seorang ayah yang sangat protektif dengan cara yang salah, Gang-chan mencoba menenangkan kepanikan putrinya. Dia meminta Harry untuk tidak memikirkan masalah yang di sekolah. Dia juga menyuruh putrinya untuk melakukan apapun yang dia mau. Jika ada seseorang yang berani menyakitinya, dia meminta Harry membalasnya berkali-kali lipat. Untuk hal-hal yang di luar kendalinya, Gang-chan berjanji akan menanganinya. Di tempat lain, Sang-man yang penasaran memberanikan diri bertanya kepada bosnya, Gigi Emas. Dia bingung mengapa sang bos membiarkan Harry begitu saja tanpa memanfaatkan situasi untuk meminta imbalan besar. Gigi Emas tersenyum sinis, namun matanya memancarkan ketakutan yang nyata. Gigi Emas kemudian teringat akan masa lalu kelam Ju Kang-chan. Dulu Kang-chan hanyalah seorang preman sewaan sebelum akhirnya merebut dan mengambil alih perusahaan konstruksi secara paksa. Gigi Emas ingat betul betapa kejamnya pria itu. Sosok yang tidak pernah ragu memberi pelajaran mematikan bagi siapa saja yang gagal menjalankan keinginannya. Scene berikutnya diperlihatkan Direktur Jenderal Korea Utara yang segera mengerahkan Park Gang-sung, agen elit baru yang dia pikir mampu untuk memburu serta melenyapkan agen Kim. Terungkap fakta mengejutkan. Agen elit muda ini rupanya adalah adik kandung dari agen 66 yang asli. Dia memberitahunya bahwa Kim merupakan dalang di balik tewasnya sang kakak. 요거에 그 가에서 이것 동지들이 힘든 일이야. Gang-sung mendatangi kantor polisi tempat Jin-chol ditahan. Tanpa menimbulkan kegaduhan, agen elit itu menyusup dan membajak seragam salah satu petugas polisi setempat. Dengan penyamaran sempurna, dia melangkah santai melintasi koridor kantor polisi hingga berdiri tepat di depan sel Jin-chol. Dengan tatapan dingin, Gang-sung langsung menuntut keberadaan Kim. Awalnya Jin-chol menolak untuk memberitahunya. Namun setelah Gang-sung menodongkan senjata, dia pun memberikan alamat lengkap Kim kepadanya. Tak lama setelah agen utara itu pergi, Jin-chol langsung menghajar teman satu selnya untuk memancing keributan. Begitu petugas polisi bergegas membuka pintu sel, Jin-chol memanfaatkan kelengahan mereka dan berhasil meloloskan diri. Kembali pada Kim yang ditahan dan dibawa ke kantor polisi lain setelah terlibat dalam kekacauan sebelumnya. Terduduk diam di kursi interogasi dengan tatapan kosong, Kim menolak menyuarakan satu patah kata pun. Frustasi dengan sikap bungkamnya, petugas penyidik memutuskan untuk mengungkap identitasnya secara paksa melalui pemindaian sidik jari. Namun petugas dikagetkan ketika akses untuk mencari tahu identitas Kim ditolak. Di tengah keheningan ruang interogasi dan kebingungan para polisi, ponsel milik Kim yang disita di atas meja mendadak berdering. Begitu tahu kalau yang menelpon adalah putrinya, insting seorang ayah dan agen rahasia Kim seketika meledak. Kim yang tadinya pasif berganti mode menjadi ancaman nyata. 민진이? Beralih pada Kang Guk-chol yang segera memerintahkan tim pengawas untuk bergerak cepat melacak setiap jejak keberadaan Kim. Di balik perintah itu, fakta mengejutkan terungkap.
Sang A dan Tuan Im yang selama ini hidup berdampingan sebagai rekan kerja dan tetangga yang tampak ramah serta biasa saja di kehidupan sehari-hari Kim ternyata adalah agen intelijen yang menyamar. Di sisi lain, konflik keluarga Gang Chan memuncak. Putrinya, Hyeri, menunjukkan perilaku aneh dengan bolos sekolah berhari-hari dan mengurung diri di dalam kamar. Khawatir sekaligus curiga, Gang Chan meminta 6 orang kepercayaannya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dengan kemampuan retas timnya, akun pribadi dan jejak digital Hyeri berhasil dibobol. Di sanalah Gang Chan dan Nam menemukan kebenaran yang mengerikan. Bukti bahwa Hyeri adalah sosok yang bertanggung jawab atas hilangnya Minji. Di tempat terpisah, suasana tegang menyelimuti kediaman Kim. Park Gang Song, agen elit berdarah dingin asal Korea Utara, menyusup masuk ke dalam rumah Kim. Dia berniat menyergap Kim di sarangnya. Namun bukannya bertemu dengan target utama, Gang Song justru disambut oleh Jin Chol yang berdiri santai menunggunya. Tanpa banyak bicara, perkelahian brutal antara dua agen ini langsung pecah. Rock and roll! Sadar bahwa pertarungan itu akan membuang-buang waktunya, Gang Song pun memilih melarikan diri dari lokasi. Tahu kalau temannya dalam bahaya, Jin Chol bergegas ingin menghubungi Kim untuk memberi peringatan. Namun ponselnya tertinggal di tempat lain. Tanpa disadari oleh Jin Chol maupun Gang Song, Tuan Im, agen intelijen, bersembunyi dan menyaksikan seluruh pertarungan brutal mereka dari dekat. Begitu situasi aman, Im segera melaporkan hal itu pada Guk Chol. 시작된 위치 N928일 하얀 태권도장. 태권도장 아닙니다. Kembali pada agen Kim. Meski tahu dirinya sedang dilacak, dia tetap mendatangi Hansu untuk meminta bantuan. Kim menceritakan situasinya mengenai panggilan telepon misterius dan hilangnya Minji. Begitu mendengar kabar buruk tersebut, Hansu tanpa ragu langsung mengesampingkan kekhawatirannya. Sebagai langkah awal, Hansu menyarankan agar mereka segera melacak ponsel Minji. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, Kang Guk Chol mendadak muncul di lokasi bersama pasukannya. Suasana langsung berubah mencekam saat Guk Chol melangkah masuk sambil menggendong salah satu murid Hansu. Dengan nada mengancam, Guk Chol memperingatkan Hansu agar tidak menyiakan hidup tenangnya hanya demi ikut campur dalam urusan Kim. Begitu muridnya berhasil kabur, Kim dan Hansu tidak lagi menahan diri. Sadar bahwa waktu mereka sangat terbatas, Kim mengarahkan senjatanya ke tabung pemadam kebakaran yang ada di pelukan Guk Chol. Seketika asap tebal memenuhi seluruh dojo membatasi jarak pandang musuh. Di tengah kekacauan itu, Kim dan Hansu bergerak mundur. Dengan tenang namun penuh perhitungan, mereka berjalan sambil terus memuntahkan tembakan terukur ke arah bayangan pasukan intelijen yang mencoba mendekat, memaksa musuh untuk tetap berlindung. Begitu mencapai tali rapeling yang telah disiapkan, tanpa ragu sedikit pun Kim dan Hansu meluncur turun menembus ketinggian gedung, meninggalkan para agen intelijen yang berada di atas atap. Dengan gerakan cepat dan sigap khas agen berpengalaman, dia menyasar barisan kendaraan milik lawan dan melubangi ban-ban mobil mereka. Mereka berdua bergerak cepat menuju mobil rahasia milik Hansu. Di sana dia segera mengaktifkan perangkat komputer tua namun canggih yang telah lama disimpannya untuk mulai meretas dan melacak sinyal terakhir ponsel Minji. Melihat Kim yang terus didera rasa bersalah karena telah menyeretnya ke dalam masalah besar ini, Hansu menatapnya dan meminta Kim untuk berhenti menyalahkan diri. Hansu pun meminta Kim segera menyetir. 주파수가 안 잡혀서 광역 데이터 따고 있어. Di tengah situasi yang memanas, Jin Chol mencoba mencari bantuan dengan meminjam ponsel milik seorang pria tua berpakaian veteran marinir. Dengan gaya khasnya yang berlebihan dan suara lantang, Jin Chol justru sibuk menceritakan kisah heroik tentang pertarungannya melawan agen Korea Utara. Namun Hansu yang mengangkat telepon itu langsung memberikan penjelasan singkat terkait hilangnya Minji. Lucunya, setelah selesai melakukan panggilan darurat tersebut, Jin Chol tanpa ragu malah meminta uang transportasi kepada pria tua yang ada di depannya. 어디야?
위치 떴다. 늪 공단길 8-3. Next terlihat Nam mendatangi rumah atap tempat tinggal Minho. Demi memancing informasi, Nam menyodorkan amplop tebal berisi uang tunai agar Minho mau bicara. Namun tepat setelah Minho selesai membeberkan semua detail yang dibutuhkan, raut wajah Nam berubah menjadi lebih dingin. Atas perintah langsung dari Gang Chan, Nam tanpa ragu menghabisi Minho di tempat. Sementara itu, ancaman lain mulai bergerak mendekati Kim. Agen Korea Utara dan San-A mendatangi sekolah Minji. Mereka menyadari satu hal kunci. Cara tercepat untuk menemukan keberadaan agen Kim adalah dengan melacak dan menemukan gadis tersebut. Namun sesampainya di sekolah, pencarian mereka sia-sia. Mereka tidak mendapatkan petunjuk atau informasi apapun mengenai keberadaan Minji di sana. Berbeda dengan Sang-A yang langsung pergi. Pihak agen utara justru mengambil langkah nekat. Dia mendesak dan memaksa Hye-rong untuk melacak lokasi Minji secara digital. 동료 쪽은 뭐 단서 나온 거 있어요? Kembali pada Kim dan Hansu. Mereka akhirnya tiba di titik lokasi sesuai sinyal ponsel Minji. Namun bukannya menemukan sang anak, keberadaan mereka di sana justru langsung dihadang oleh puluhan preman yang menjaga area tersebut. Tak ingin membuang waktu, Kim pun bergerak cepat mencari sosok yang memimpin kelompok preman itu dan menghajarnya hingga tidak berdaya dalam sekejap. Sambil menahan emosi, Kim menyebutkan ciri-ciri pakaian Minji serta ponsel miliknya. Lalu menuntut jawaban apakah ada di antara mereka yang melihatnya. Sambil meringis kesakitan dan ketakutan melihat kehebatan Kim, preman yang terdesak itu akhirnya setuju untuk membawa Kim langsung menuju ruangan bos mereka. Saat Kim bergerak masuk ke dalam untuk menemui bos preman, Hansu tetap tinggal di luar untuk menahan kepungan puluhan preman tersebut. Kala jumlah tak membuat Hansu gentar. Kim yang dipandu oleh preman tadi akhirnya sampai di depan ruangan sang bos. Namun langkahnya kembali terhalang oleh Hyungmin, seorang preman yang mengandalkan kemampuan tinjunya. Sayangnya Hyungmin tidak tahu siapa yang sedang dia hadapi. Tanpa melayani gertakan tersebut, Kim melancarkan satu serangan balasan yang amat cepat dan presisi. Mengabaikan Hyungmin yang tergeletak kesakitan, Kim membuka pintu dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Tatapan matanya langsung tertuju pada saku kemeja pimpinan preman yang duduk di tengah ruangan. Ponsel milik Minji terlihat jelas di sana. Sadar kehadiran Kim adalah ancaman, para anak buah di dalam ruangan langsung bergerak mengeroyoknya. Melihat anak buahnya dikalahkan, bos preman ini bukannya takut, dia malah semakin memancing emosi Kim dengan berbicara sembarangan tentang Minji. Tidak terima foto putrinya diperlakukan seperti itu, Kim langsung menghajarnya tanpa ampun. Kim bahkan hampir gelap mata dan menghabisinya. Beruntung Hansu dengan cepat menahannya. Hansu meminta Kim untuk sadar bahwa mereka harus mengutamakan keselamatan Minji lebih dulu. Pria ini pun menceritakan bagaimana ponsel Minji bisa jatuh di tangannya. 폰 좋은 거 쓰네? 그거 같아. Kim akhirnya sadar bahwa putrinya hanya memilikinya. Itulah sebabnya dia terus diam di rumah bersamanya bahkan di hari libur. Dia terlambat menyadari kesulitan seperti apa yang Minji lewati selama ini. Hansu meminta Kim menahan diri agar mereka bisa segera menemukan Minji. Namun tak lama berselang, agen utara muncul dan menodongkan senjata padanya. Scene berikutnya memperlihatkan masa kecil Kim saat di Korea Utara.
Di bawah pengawasan langsung Ri Ung-ryong, Kim beserta belasan remaja lainnya dipaksa bertarung satu sama lain untuk bisa bertahan hidup. Dari sekian banyak remaja, hanya Park Yong-gwang yang tersisa dan berhasil berdiri tegak di antara tubuh rekan-rekannya yang tumbang. Saat Un-ryong hendak membawa Yong-gwang sebagai satu-satunya rekrut yang lolos, Kim yang sudah bersimbah darah dan kelelahan secara mengejutkan merayap dan menahan kaki Yong-gwang. Dengan sisa tenaga dan daya tahan hidup yang luar biasa, Kim membuktikan keberaniannya sehingga Un-ryong akhirnya memutuskan untuk meloloskan Kim. Setibanya di camp pelatihan rahasia, Un-ryong menimpa para remaja yang lolos dengan metode pelatihan yang jauh lebih brutal. Bahkan setelah resmi bergabung dengan unit siksaan fisik dan mental tidak pernah berhenti. Para tentara mengungkapkan bahwa hanya yang bertahan yang pantas menjadi agen. Bahkan identitas asli mereka dicabut dan dilupakan. 이 새끼는 아직 똥물. 너들은 이름도 성씨도 없어야. Park Yong-gwang mendapatkan kode 66 dan dengan cepat membuktikan dirinya sebagai rekrut terbaik, paling unggul dan paling mematikan di antara seluruh remaja di camp tersebut. Melihat dominasi Yong-gwang, Kim merasa iri sekaligus kesal atas jarak kemampuan di antara mereka. Bukannya menyerah, rasa tidak puas itu mendorong Kim untuk melakukan latihan ekstra secara rahasia di malam hari demi mengejar dan melampaui kemampuan Yong-gwang. Saat seluruh remaja tertidur lelap, para tentara secara diam-diam menyusup ke barak dengan niat membantai mereka. Tahun-tahun berlalu, Kim dan Yong-gwang tumbuh menjadi mesin pembunuh yang paling mematikan yang pernah dicetak oleh camp tersebut. Suatu hari, Kim dan Yong-gwang ditugaskan dalam sebuah operasi gabungan tingkat tinggi. Namun misi itu ternyata hanyalah tipuan. Un-ryong telah menyusun skenario jebakan maut dengan satu tujuan keji, menghabisi Kim, Yong-gwang, dan seluruh tim operasi agar tidak ada jejak atau aset mematikan yang lepas dari kendalinya. Itulah menjadi alasan Gang-sung mengejar Kim. Dia mengira pria itu yang berkhianat dan menyebabkan kematian tragis sang kakak. Kim kini terjepit di situasi yang sulit. Di satu sisi, prioritas utamanya hanyalah menyelamatkan Minji. Namun di sisi lain, dia menjadi target buruan ganda oleh agen elit Korea Utara sekaligus pihak intelijen selatan. Saat Kim benar-benar terdesak dan terpojok, Sang A dan Tuan Im tiba di lokasi. Kim meminta waktu untuk mencari Minji lebih dulu. Dia berjanji akan menyerahkan diri begitu putrinya aman. Tuan Im dan Sang A yang memahami posisi Kim sebagai seorang ayah akhirnya memberi ruang baginya untuk bergerak. Memanfaatkan sedikit kelengahan, agen elit Korea Utara melakukan gerakan berbahaya dan berhasil merampas senjata Tuan Im. Beruntung Sang A berhasil mengulur waktu hingga Kim pergi dari sana. Sang A sempat panik karena mengira rekannya tewas tertembak. Namun rasa cemas itu berganti lega saat Tuan Im bangkit. Sementara itu, pertarungan dan aksi kejar-kejaran sebelumnya meninggalkan luka pada tubuh Kim yang membuatnya hanya bisa memanfaatkan obat-obatan dan peralatan medis seadanya yang tersedia di mobil. Fokus Hansu terpecah antara mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan membantu mengawasi Kim yang bersimbah darah. Akibat kekacauan dan fokus yang terbagi ini, Hansu nyaris saja menabrak Park Jin-chol yang mendadak muncul di jalur mereka. Setelah Jin-chol bergabung, mereka bertiga menuju lokasi tunawisma yang menemukan ponsel Minji. Sesampainya di sana, tunawisma itu malah mengelak dan menolak untuk bicara. Melihat sikap keras kepala itu, Jin-chol mengancam akan menghajarnya di tempat sepi jika dia terus berpura-pura tidak tahu. Ketakutan, dia akhirnya menyerah dan setuju untuk bicara. Dia mengaku bahwa ada seorang pria berbadan besar membuang ponsel itu ke tempat sampah. Dan dia secara tidak sengaja menemukannya saat mencari sisa makanan. Dia juga menyebutkan waktu dan ciri-ciri mobil pria itu pada Kim.
Berbekal informasi dari tunawisma tersebut, Hansu langsung bergerak cepat. Menggunakan keahlian digitalnya, dia meretas dan menyisir jaringan CCTV di sepanjang rute yang dilalui van putih itu. Hanya dalam hitungan menit, analisis wajah dan data kendaraan membuahkan hasil. Hansu menemukan identitas pria berbadan besar itu. Dari rekam jejak kriminalnya, Sangman bukanlah orang sembarangan. Dia adalah eksekutor jalanan yang sudah berkali-kali didakwa atas kasus kekerasan. 밥은 먹었냐? 좀 전에 먹었습니다, 형님. 그럼 물도 마셔야지. Di tempat terpisah, suasana di sebuah ruangan makan terasa sangat kontras. Kim Sangman sedang menikmati makan malamnya bersama Gang Min dan bos mereka. Di tengah hidangan, Gang Min yang berniat menyajikan makanan dengan sopan menyodorkan sebuah kentang ke mangkuk gigi emas. Namun bukannya menyambut baik, raut wajah sang bos seketika berubah drastis. Tanpa peringatan, gigi emas langsung berdiri dan menghajar Gang Min habis-habisan. Di balik reaksi histeris dan brutal tersebut terkuak sebuah trauma kelam. 9 tahun yang lalu, Gigi Emas pernah berselisih hebat dengan Gang Chan. Dalam pertikaian saat itu, Gang Chan secara kejam memaksa dan menyuruh Nam memasukkan kentang yang masih sangat panas ke dalam mulut Junde. Kejadian yang mengerikan itu tidak hanya merusak mulutnya hingga dia harus menggunakan gigi emas, tetapi juga meninggalkan bekas luka psikologis yang mendalam. Setelah makan, mereka membawa Minji ke gudang pendingin. Aksi mereka sempat terpergok oleh seorang petugas keamanan. Tanpa ragu, para pelaku langsung menghabisi nyawa petugas tersebut di tempat. Tubuh Minji dan jasad petugas keamanan itu kemudian langsung diseret dan dikunci ke dalam gudang pembeku. Beruntung, Minji ternyata masih bertahan hidup, meski kini terjebak di dalam suhu yang sangat dingin. Di saat yang sama, manajer Kim beserta para rekannya yang terus melaju untuk menyelamatkan Minji kembali dihadang oleh Gukchol. Dengan rencana matang, Gukchol memasang jebakan peledak yang membuat mobil yang dikendarai Park Jin-chol terhempas dan meledak hingga terbalik. Meski dalam situasi darurat dan berantakan, Kim dan timnya berhasil mendapatkan koordinat pasti lokasi Minji disekap. Sadar bahaya yang mengintai Minji, Hansu pun memutuskan untuk menghadapi Gukchol seorang diri. Langkah ini dia ambil sebagai pengalih perhatian agar Kim bisa meloloskan diri dan segera menyelamatkan putrinya. Melihat anggota Gukchol yang mendekat, Hansu secara cepat menjatuhkan Gukchol ke air yang ada di bawah jembatan dan ikut terjun untuk menghindari sekelompok intelijen yang semakin mendekat. Setelah Hansu melompat dan Kim berhasil pergi, Park Jin-chol ditinggalkan sendirian di atas mobil yang terbalik. Dikepung oleh belasan anggota Gukchol, Jin-chol dengan santai menghitung jumlah musuh di depannya. Tanpa niat untuk bertarung, Jin-chol justru mengangkat kedua tangannya dan memilih untuk menyerahkan diri. Next, terlihat Gigi Emas menghubungi sekretaris Nam dan mengancam agar Gang Chan segera menghubunginya secara langsung, atau putri kesayangannya Ju Hyeri akan membusuk di penjara. Sebagai bukti, dia mengirimkan rekaman suara Hyeri yang mengarahkan bahwa gadis itulah yang bertanggung jawab atas kematian Minji. Sementara itu, Ju Kang-chan yang mengetahui perbuatan putrinya segera menginterogasi Hyeri. Bukannya marah atas tindakan kriminal tersebut, Gang Chan justru meluapkan amarahnya karena Hyeri tidak mengandalkannya sejak awal. Dengan dingin namun protektif, dia menenangkan Hyeri dan berjanji akan membereskan semuanya. Gang Chan lantas memerintahkan Nam untuk menjadikan si Gigi Emas sebagai kambing hitam atas kematian Minji. Kembali pada Kim yang akhirnya berhasil tiba di lokasi Gigi Emas. Dengan tenang namun penuh intimidasi, dia melangkah masuk ke salah satu ruangan tempat Sangman dan Gang Min berada.
Tanpa banyak bicara, Kim menyodorkan foto Minji untuk menanyakan keberadaan putrinya. Khawatir keberadaan dan rahasia mereka terbongkar, Gang Min langsung mengambil tindakan nekat dan berniat menghabisi Kim di tempat. Sementara di dalam gudang pembeku, Minji berusaha berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan. Namun dinding kedap dan dinginnya suhu membuat suaranya sia-sia. Minji pun hanya bisa berharap agar sang ayah akan datang menyelamatkannya. Pintu gudang tiba-tiba terbuka. Bukannya Kim, si gigi emas yang justru melangkah masuk. Saat pria itu hampir mendekati keberadaan Minji yang bersembunyi, ponselnya berdering. Melihat Gang Chan menghubunginya, gigi emas pun berbalik keluar ruangan untuk menerima panggilan tersebut. Gigi emas tidak hanya meminta uang dalam jumlah besar. Dia juga meminta Gang Chan mencabut semua gigi Nam dan mengirim fotonya sebagai bukti untuk balasan atas apa yang Nam lakukan padanya di masa lalu. Namun bukannya mengikuti keinginan gigi emas, Gang Chan malah membawa Nam beserta seluruh pasukannya menuju lokasi tersebut. Beralih pada Minji yang mencoba mengintip keluar pintu. Namun malah tertangkap basah oleh gigi emas yang masih ada di depan sana. Scene berikutnya diperlihatkan flashback masa lalu Minji. Karena identitas rahasia Kim yang berbahaya dan tidak boleh terbongkar, dia beserta Minji terpaksa hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Suatu hari ketika mereka baru saja pindah ke lingkungan baru, Kim sibuk mengangkat barang-barang ditemani dua rekannya, Hansu dan Jinchol. Saat mereka sibuk bekerja, Minji kecil yang polos diajak bermain petak umpet oleh anak-anak di sekitar sana. Mencari tempat teraman untuk bersembunyi, Minji menyusup ke dalam salah satu rumah dan tanpa sengaja ketiduran. Sadar Minji menghilang, kepanikan luar biasa melanda Kim, Hansu, dan Jinchol. Mereka menyisir seluruh sudut kota kecil itu dengan rasa cemas. Beruntung seorang siswi yang kebetulan melintas mendengar Minji yang meminta tolong lalu menuntunnya kembali pulang dengan selamat ke pelukan sang ayah. 감사합니다. 민지가 얘기해줘서 쉽게 찾았어요. Kembali pada masa kini, Minji yang mencoba mengintip keluar dari gudang pendingin secara tidak sengaja bertatapan mata langsung dengan gigi emas. Sadar Minji masih hidup, gigi emas langsung menghubungi Gang Min dan Sang Man untuk membereskan situasi. Namun anak buahnya tidak bisa mengangkat telepon karena sedang disiksa habis-habisan oleh Kim. Di bawah tekanan dan rasa sakit, Sang Man akhirnya mengaku bahwa mereka hanya menjalankan perintah dari Hyeri. Kim lalu mengancam akan menghabisi mereka semua jika sesuatu terjadi pada putrinya. Melihat kekejaman Kim, Gang Min berusaha mencari celah untuk melarikan diri. Bukannya langsung mengejar, Kim sengaja membiarkan Gang Min melangkah pergi beberapa saat, memberinya harapan palsu sebelum akhirnya menghancurkan harapan itu secara brutal. Kim kemudian menyeret Gang Min untuk menunjukkan lokasi gudang pendingin tersebut. Di tengah perjalanan menuju gudang, mereka justru berpapasan dengan rombongan anak buah gigi emas yang baru saja tiba di lokasi. Meski dia tidak memiliki waktu untuk meladeni mereka satu persatu, Kim tidak punya pilihan lain. Dengan gerakan mematikan khas agen terlatih, Kim menerjang barisan musuh dan menumbangkan mereka semua dalam sekejap. Lain, Park Jinchol yang ditangkap oleh tim intelijen terus merepotkan para pengawalnya dengan ocehan tak berhenti sepanjang jalan. Menggunakan trik klasik berupa penjepit kertas, Jinchol melepas borgolnya hanya dalam hitungan detik. Tanpa butuh waktu lama, dia lalu melumpuhkan seluruh petugas di dalam mobil dan mengambil alih kemudi. Setelah menguasai mobil, Jinchol langsung memacu kendaraan menuju lokasi tempat Hansu jatuh dan menunggunya di tepi sungai. Tak lama kemudian, Hansu muncul dari permukaan air sambil bersusah payah menarik Gukchol yang ternyata sama sekali tidak bisa berenang. Namun alih-alih panik atau bergegas kabur dari kejaran musuh, keduanya malah sempat-sempatnya menggeledah dan mengambil seluruh isi dompet milik Gukchol.
Setelah menguras uangnya, mereka memutuskan untuk berpencar demi efisiensi pergerakan. Hansu yang mengambil uang cash pergi membeli motor bekas. 이걸로 소고기나 사 먹지 뭐. 아니 전투식량 좀 확보했어. 밥 먹고. Next, terlihat Gigi Emas berusaha keras membujuk Minji dari balik pintu yang terkunci. Dengan nada manis yang berpura-pura ramah, dia meyakinkan Minji bahwa dia tidak memiliki masalah pribadi dengannya dan mengajak gadis itu bekerja sama. Minji sendiri langsung tahu niat buruk Gigi Emas dan dengan tegas menolak tawaran itu. Karena gagal menipu Minji, Gigi Emas pun hanya bisa menunggu anak buahnya di sana, tanpa sadar bahwa Kim sudah menumbangkan mereka semua. Kim kembali menyeret Gangmin, tapi lagi-lagi dia dicegat oleh Park Gangsong. Sadar bahwa agen Korea Utara ini tidak akan pernah berhenti menghambatnya, Kim pun terpaksa meladeni bentrokan ini secara langsung. Di tengah bentrokan fisik tersebut, Kim mendadak menyadari identitas sebenarnya dari pria di hadapannya. Park Gangsong adalah adik kandung dari agen 66, rekan seperjuangannya di masa lalu. Mengetahui akar dari kemarahan Gangsong, Kim memutuskan untuk meluruskan kesalahpahaman kelam yang telah tersimpan bertahun-tahun. Kim menegaskan bahwa dia tidak pernah membunuh kakaknya. Meski di kamp pelatihan, mereka selalu diadu untuk menjadi yang terbaik. Di balik semua persaingan itu, mereka adalah teman baik yang sama-sama berjuang melewati neraka hidup dan mati. Kim kemudian membongkar kebenaran pahit di balik tragedi misi terakhir mereka. Seluruh unit mereka tewas bukan karena kegagalan internal, melainkan karena Ri Yung-yong yang telah mengkhianati mereka dari dalam. Bahkan di akhir hidup agen 66, dia berharap Kim bisa bertahan hidup. Sementara Kim berjuang menghadapi musuh, Minji tidak tinggal diam. Menggunakan keberanian dan kecerdikannya, Minji berusaha mencari celah untuk bisa keluar dari gudang pendingin tersebut. Minji sengaja membuka pintu untuk memancing perhatian Gigi Emas. Begitu Gigi Emas melangkah masuk untuk memeriksa, Minji yang bersembunyi di balik kegelapan memanfaatkan momentum itu untuk menyerangnya dari belakang. Tanpa membuang waktu, Minji bergegas keluar dari ruangan tersebut. Dia bahkan menjatuhkan Gangmin yang mencoba menghalanginya. Minji berjalan dengan sisa tenaga yang ada untuk mencari jalan keluar. Langkah kaki Minji yang kian melemah membawanya menyusuri lorong-lorong bangunan. Namun sebelum dia menemukan jalan keluar utama, ancaman baru muncul. Dari kejauhan, dia melihat 6 asisten dari ayah Hyeri tiba di lokasi dengan membawa banyak pasukan. Mengetahui bahaya besar yang mengintai jika sampai tertangkap lagi, Minji dengan cepat menyelinap masuk ke salah satu ruangan terdekat untuk bersembunyi hingga situasi aman. Di sisi lain, setelah menjelaskan kebenaran masa lalu kepada Gangsong, Kim bergerak cepat menuju gudang pendingin. Setibanya di sana, Kim mencoba mencari putrinya, tapi tidak menemukan Minji. Namun rasa cemasnya berubah menjadi sekilas harapan ketika matanya menangkap tulisan yang ditinggalkan Minji di atas lantai. Petunjuk itu menjadi bukti kuat bahwa putrinya masih hidup dan berjuang meloloskan diri. Didorong oleh rasa lega sekaligus keputusasaan, Kim berlari untuk menyisir area sekitar. Matanya lalu menangkap sosok Minji di kejauhan yang sedang berusaha keras memanjat pagar pembatas. Manajer Kim berteriak memanggil nama putrinya sekuat tenaga. Sayangnya derasnya gemuruh suara hujan dan badai yang mengguyur lokasi malam itu menenggelamkan suaranya, membuat Minji tidak mendengar panggilannya dan terus melompati pagar demi menyelamatkan diri.
Beralih di gudang pendingin, Nam akhirnya menemukan gigi emas yang baru saja sadar setelah dipukul pingsan oleh Minji. Tanpa belas kasihan, Nam langsung menyiksanya dan ingin menjadikan gigi emas sebagai kambing hitam atas seluruh kekacauan yang terjadi. Namun gigi emas mengungkapkan bahwa Minji masih hidup. Mendengar hal itu, Nam memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menghabisi gigi emas. 니들같이 똥폼자. Sementara dia dan yang lainnya berpencar mencari Minji. Sementara itu, Minji yang berhasil menembus derasnya hujan akhirnya sampai di tepi jalan raya utama. Dengan sisa-sisa tenaga, dia berusaha menghentikan kendaraan apapun yang melintas untuk meminta pertolongan. Sebuah mobil akhirnya melambat dan berhenti di hadapannya. 도와주셔서 감사합니다. Tanpa curiga sedikit pun, Minji langsung masuk ke dalam mobil tersebut. Sialnya, mobil yang dihentikannya ternyata adalah kendaraan milik ayah Hyeri, sosok dalang utama yang justru sangat dihindarinya. Kim yang tidak menemukan putrinya segera menghubungi Sang A untuk meminta bantuan. Dia memintanya untuk memeriksa CCTV yang ada di lokasi. 죄송합니다. 어느 정도 일리는 있다고 생각합니다. 저도 같은 생각입니다. Namun Gukchol malah ingin memanfaatkan hal itu dan menggunakan Minji sebagai sandera untuk menangkap Kim. Tidak sependapat dengan atasannya, Sang A diam-diam mengirim lokasi Minji pada Kim. 민지도 통과. 차량 소유주 주학건설. Tak lama berselang, Hansu datang menjemput Kim menggunakan sepeda motor tua yang baru dibelinya. Meskipun pertolongan Hansu sangat tepat waktu, kendaraan yang mereka gunakan menjadi kendala utama. 목격지 확인됐어. 우승상 인식상. Sementara Minji telah tiba di kediaman mewah milik Ju Gangchan. Sebelum mereka bicara lebih jauh, Gangchan meminta Minji untuk berganti pakaian terlebih dahulu. Minji yang sadar berada di wilayah musuh berusaha tetap tenang. Saat berhadapan langsung dengan Gangchan, Minji melancarkan triknya dengan berpura-pura mengalami amnesia dan mengaku tidak ingat sama sekali atas apa yang terjadi padanya selama beberapa hari terakhir. Sambil terus menginterogasi Minji dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak, dia mengamati setiap perubahan ekspresi wajah gadis itu dengan tajam. Gangchan sebenarnya sudah tahu bahwa sejak berada di dalam mobil, Minji hanya berpura-pura tidur agar memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Demi menutupi kesalahan fatal yang dibuat oleh Hyeri serta memastikan rahasia mereka tidak terbongkar, Gangchan memutuskan untuk menghabisi Minji. Tepat sebelum Gangchan mengeksekusi niat jahatnya, suasana berubah tegang ketika sebuah kendaraan tiba-tiba menerobos dan menabrak pagar rumahnya. Itu adalah Gukchol yang datang menyerbu bersama pasukannya. Tidak ingin tindakannya terpergok atau Minji diambil begitu saja oleh Gukchol, Gangchan segera memerintahkan anak buahnya untuk menyembunyikan Minji di basement. Begitu tiba, Gukchol dan pasukannya menggeledah setiap sudut rumah Gangchan untuk mencari Minji. Namun penggeledahan itu mendadak terhenti saat sosok Nam muncul di lokasi. Tanpa ampun, Nam melancarkan serangan dan menghajar seluruh agen yang dibawa Gukchol hingga babak belur. Dari balik semak-semak dan area tersembunyi di sekitar kediaman tersebut, Kim dan Hansu yang baru saja tiba hanya bisa mengamati pertempuran singkat dan brutal itu dari jauh. Sadar bahwa area itu makin berbahaya dan waktu mereka makin sempit untuk menyelamatkan Minji, Kim dan Hansu memutuskan untuk berpencar agar bisa menyisir lokasi dengan lebih cepat. Gukchol hanya bisa menyaksikan para anak buahnya terkapar tak berdaya. Dia tidak bisa melancarkan serangan balasan karena Im Do Hyun, wakil
Wakil Menteri Keamanan Nasional secara terang-terangan melangkah maju dan pasang badan berpihak pada Ju Kangchan. Dia pun terpaksa menarik mundur pasukannya dan pergi dari sana, meninggalkan urusan pencarian Minji pada Sang A dan Tuan Im. Setelah mencari dengan hati-hati di beberapa tempat, mereka akhirnya menemukan Minji di ruangan tersembunyi dengan 2 orang penjaga bersenjata. Demi melumpuhkan mereka tanpa ketahuan, Sang A menyusun taktik cepat. Dia memanfaatkan Tuan Im sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian dan memancing kedua penjaga. Tanpa mengulur waktu, Sang A dan Tuan Im segera membebaskan Minji yang terikat. Setelah berhasil membawa Minji keluar dari rumah Gangchan, Sang A dan Tuan Im justru membawa serta menyerahkan gadis itu kepada Gukchol. 1호차가 본부 도착할 때까지 나머지 차량은 후방 경계 유지합니다. 아빠한테 연락하게 해주세요. Rasa bersalah mendalam sebenarnya menggerogoti perasaan mereka berdua. Namun status dan tuntutan profesi mereka sebagai agen resmi pemerintah membuat mereka tak memiliki pilihan lain selain mematuhi perintah. Scene beralih pada Jinchol yang kembali ke markas untuk mengambil persediaan senjata. Namun begitu masuk, dia dikagetkan dengan istrinya yang duduk dan siap menghajarnya. Park Jinchol segera menceritakan semua yang terjadi sejak awal. Mulai dari diculiknya Minji hingga dia dan Hansu bergabung untuk menyelamatkannya. Mendengar hal itu, sang istri tidak menghalanginya. Dia membiarkan Jinchol pergi untuk membantu teman baiknya. Setelah istrinya pergi, Jinchol pun masuk ke gudang senjatanya dan memilih senjata yang akan dibawanya. 이제 일어나야지. 요거는 안 주고. 좋아, 엠스 가자. 좋아, 소풍이다. Kembali pada Kim yang sejak tadi hanya memantau kini mulai bergerak. Dengan gerakan cepat dan mematikan, dia menumbangkan satu persatu anak buah Gukchol lalu menanyakan keberadaan putrinya. Begitu tahu Minji dibawa ke markas, Kim pun bergegas ke sana. 상황실. 현 시간 보러. Di sisi lain, Hansu yang sejak awal bersembunyi di bawah mobil menyimak seluruh percakapan mereka. Dia menyaksikan sendiri betapa takutnya Gukchol terhadap sosok Kim. Ketakutan yang membuat Gukchol langsung mengaktifkan protokol peringatan darurat begitu menginjakkan kaki di markas. Mengambil resiko yang sangat besar, Hansu nekat menyusup ke dalam markas lebih awal demi mengacaukan sistem keamanan internal musuh. Dia bergerak perlahan, memasang jebakan dan merangkak ke jalur tersembunyi demi menemukan lokasi Minji. Sementara itu, di dalam ruang interogasi, Gukchol yang panik mulai memprovokasi Minji. Dia membeberkan rahasia kelam yang selama ini tersembunyi, identitas asli sang ayah. Gukchol menjelaskan bahwa selama lebih dari 1 dekade, Kim telah hidup seperti hantu. Tenang, tak terlihat dan tidak memicu perhatian siapapun. Namun kini demi mencari Minji, Kim mengamuk dan mengacaukan segalanya. Gukchol dengan licik menyalahkan Minji atas perubahan drastis pada diri Kim. Kekesalan Gukchol makin memuncak saat mengetahui bahwa seluruh kekacauan besar ini ternyata berawal dari hal sepele. Pertengkaran remaja antara Minji dan Hyeri. Di tengah situasi yang kian memanas, Wakil Menteri Keamanan tiba di lokasi atas desakan Gangchan yang menuntut agar Minji segera dikembalikan. Gukchol pun memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan dan menyembunyikan Minji ke tempat yang lebih terisolasi. 마! 그 여자애 지금 어디 있어? 적 쳐줄 때까지 그냥 좀 닥치고 기다리라고! Tanpa disadari oleh pasukan Gukchol, Hansu yang bersembunyi di langit-langit atap terus mengawasi gerak-gerik mereka. Dengan sigap, Hansu membuntutinya hingga berhasil menemukan ruangan baru tempat Minji dikurung. 김민지. 삼촌? 아빠 만나러 가자.
Dia menarik Minji naik ke atap untuk segera pergi dari ruangan tersebut. Di tengah proses melarikan diri, Minji yang baru tahu identitas asli ayahnya mencoba mencari tahu kebenarannya pada Hansu. Hansu mengungkapkan bahwa meski Kim dulu mata-mata yang sangat ditakuti, kini dia hanyalah seorang ayah biasa. Karena tidak ada waktu, dia berjanji akan menceritakannya nanti dan meminta Minji bergegas. Tepat sebelum keluar dari sana, mereka malah dihadang oleh Gukchol dan pasukannya. Melihat banyaknya senjata yang mengarah ke arahnya, Hansu meminta Minji untuk berlari tanpa menengok ke belakang. Tepat saat harapan hampir sirna dan situasi semakin tidak terkendali, Jinchol berhasil menembus barikade terakhir tempat Minji dan Hansu tertahan. 섬광탄, 연막탄, 공격. Kedatangan Jinchol yang spektakuler sempat membuat Gukchol dan seluruh pasukannya panik luar biasa. Namun kepanikan itu tidak bertahan lama. Begitu menyadari bahwa senjata yang ditembakkan Jinchol hanyalah berisi peluru hampa untuk gertakan situasi dengan cepat berbalik menguntungkan musuh. 그렇다고 후배들을 죽일 수는 없잖아. 금강구 수색에 Khawatir dengan keselamatan Minji, kedua pria parubaya ini pun memilih menyerah lebih dulu. Gukchol yang merasa sudah menang tersenyum puas dan bersiap membawa Hansu, Jinchol serta Minji. Namun tepat di saat dia hendak memberi perintah, suara gemetar Wakil Menteri Keamanan menghentikan langkah semua orang. Sang Wakil Menteri mendesak Gukchol dan seluruh pasukannya untuk segera meletakkan semua senjata mereka. Ternyata sosok Kim sudah berdiri di atas dan menjadikan Wakil Menteri itu sebagai sandra. 아빠 왔다. 이제 집에 가자. Kim yang menjadikan Wakil Menteri Keamanan Nasional sebagai sandra untuk menghentikan gerakan Gukchol dan seluruh anggotanya. Terdesak oleh ancaman nyawa, sang Wakil Menteri berteriak histeris mendesak Gukchol serta seluruh agen intelijen untuk segera menurunkan dan meletakkan senjata mereka. 아빠 내 바짝 붙어 있어. Meski pasukan musuh telah melucuti senjata, Jinchol tahu mereka tidak bisa pergi begitu saja tanpa jaminan. Dengan cerdik, Jinchol memerintahkan seluruh agen intelijen untuk masuk dan berkumpul di dalam garis area kotak yang ada di lantai markas. Sebelum melangkah mundur, Jinchol dengan cepat memasang jebakan pemicu di sekitar area tersebut. 뻥! 야, 손 번쩍 들어! 번쩍! 귀에 붙여! 꽃이 피었습니다. Taktik cerdas ini mengunci pergerakan Gukchol dan anggotanya, memastikan mereka tidak bisa langsung melakukan pengejaran. Saat Kim dan rombongannya baru saja berhasil melangkah keluar, mobil mereka mendadak dihadang oleh Sang A dan Tuan Im. Meski suasana kembali memanas, Kim mencoba untuk tetap tenang. Dia dengan tegas mengatakan akan menepati janjinya untuk menyerahkan diri, begitu memastikan keamanan putrinya. Kim meminta Sang A dan Tuan Im membawa pasukan mereka ke rumahnya untuk menjemputnya secara langsung. Setelah keluar dari markas tersebut, mereka segera melepaskan Wakil Menteri yang disandranya. Meski telah pergi cukup jauh dari kantor direktorat, Kim tetap waspada dan memperhatikan sekelilingnya. Dia bahkan tidak mendengar panggilan Minji yang duduk tepat di sampingnya. Hansu yang melihat hal itu langsung menegur Kim agar segera meredakan ketegangannya dan merespon putrinya tersebut. Merasa jarak mereka sudah cukup aman, mereka memutuskan untuk singgah di salah satu tempat makan. Momen ini dimanfaatkan untuk menenangkan diri sejenak, mengisi tenaga setelah pertempuran sekaligus memastikan kondisi Minji stabil. Namun mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka telah terlacak. Dari jarak jauh, Nam mengintai setiap gerak-gerik mereka dan melaporkan semuanya pada Gang Chan. Dan benar saja, begitu mereka selesai makan dan kembali melanjutkan perjalanan, jebakan Gang Chan langsung dieksekusi. 나한테 뭐라 그러냐? 네가 안전거를 확보해. 가지고 이렇게 욕까지 먹어야 돼. 야, 잠겼어. 우릴 수출.
Pintu truk baja yang tebal itu kemudian ditutup rapat dan dikunci dari luar. Namun sebagai veteran tempur, Jinchol menolak tinggal diam. Dia merayap dan mencoba keluar melalui atap mobil untuk memeriksa situasi. Musuh yang menyadari pergerakan tersebut langsung menyemprotkan gas bius ke dalam ruangan tempat mereka terperangkap. Di tengah kepulan gas bius, Kim berusaha tetap tenang sembari mendekap dan menenangkan putrinya. Sementara itu, Jinchol yang berada di luar tidak bisa lagi kembali masuk ke dalam mobil karena Hansu sengaja mengunci pintu dari dalam demi keselamatan Minji. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, truk kargo tersebut akhirnya berhenti. Nam meminta salah satu anak buahnya untuk memeriksa kondisi Kim dan rombongannya. Mengira semua target sudah tidak sadarkan diri, pintu mobil pun dibuka lebar-lebar tanpa kewaspadaan. Namun ternyata Kim dan Hansu hanya berpura-pura tidur. Begitu pintu terbuka, mereka berdua langsung menyalakan mobil, melompat keluar dan menghajar anggota kelompok musuh dengan kombinasi aksi pertarungan jarak dekat yang cepat dan tanpa ampun. Di tengah kekacauan pertarungan di luar, Nam menyadari bahwa Minji tidak ada di dalam mobil. Dia pun bergegas masuk ke dalam truk untuk mencari dan berencana mengamankan anak itu sendiri. Namun Jinchol yang baru saja sadar langsung berdiri menghalangi jalan. Tak ingin hal buruk terjadi pada Minji, Jinchol terlebih dahulu mengamankan anak itu sebelum terlibat duel sengit. Nam yang selama ini nampak tangguh ternyata bukan tandingan sang veteran. 건드리지 말. 안경 쓴 아저씨가 뭔데? Di saat bersamaan, Kim berlari sekuat tenaga mengejar truk tersebut demi menyusul Jinchol dan Minji. Meninggalkan Hansu yang kembali bertarung seorang diri melawan sisa-sisa musuh. Kim akhirnya berhasil mengambil alih kemudi truk setelah ancaman di dalam kontainer teratasi. Setelah mengalahkan Nam dan anggotanya, Kim sadar bahwa posisi putrinya belum sepenuhnya aman selama dalang utamanya masih bebas. Agar dia bisa dengan tenang menyerahkan diri, Kim harus memastikan Minji benar-benar aman terlebih dahulu. Dia pun bergegas ke rumah Gang Chan untuk mengakhiri segalanya. Di depan, Kim menyapu bersih seluruh pengawal yang mencoba menghalanginya. Melihat kehebatan bertarung Kim yang luar biasa, Gang Chan sempat mencoba membujuknya untuk bekerja padanya. Dia bahkan mengancam akan membuat semuanya sulit jika Kim menolak. Mendengar hal itu, Kim langsung melancarkan serangan demi serangan ke tubuh Gang Chan. Dia tahu agar putrinya aman, pria itu harus dilenyapkan terlebih dahulu. Hansu dan Jinchol hanya menjadi penonton dan tidak berniat menghentikan Kim. Mereka tahu betapa marahnya Kim atas apa yang menimpa putrinya. Namun tepat sebelum Kim memberikan pukulan terakhir, Minji yang baru saja sadar langsung berlari menghentikan sang ayah. Minji meminta Gang Chan untuk menyerahkan dirinya dan Hyeri ke kantor polisi. 자수하세요. 아저씨도, 혜리도. Kim merayakan ulang tahun putrinya yang terlambat beberapa hari. Minji yang sadar bahwa momen itu bisa menjadi yang terakhir untuk mereka menyarankan agar ayahnya kabur dari sana. Namun manajer Kim yang menginginkan hidup normal bersama putrinya tentu menolak. Dia menjelaskan bahwa hidup sebagai ayah Minji merupakan hal terbaik dalam hidupnya. 네가 나도 아빠 많이 사랑해. 민지야. Setelah makan dan mengucapkan salam perpisahan, Kim akhirnya turun dan membiarkan dirinya dibawa. Sebelum pergi, dia meminta pada komandan tentara untuk menjamin keselamatan putrinya. Gukchol lalu berteriak meminta anggotanya menangkap Hansu dan Jinchol yang sejak tadi tertidur karena kelelahan. Jinchol mengembalikan kartu kredit Gukchol beserta struk pengeluarannya.
Sementara Hansu menjelaskan bahwa sepeda motor yang dibeli dari uangnya dia tinggal di rumah Gang Chan. Saat Kim dan rekannya dikurung, Gang Chan yang menolak menyerahkan diri sibuk membagikan emas ke beberapa orang. 은지야, 생일 축하해. Kembali pada Kim. Sebelum dipindahkan, Kim terlebih dulu dibius demi keamanan. Begitu sadar, Kim telah berada di ruang penyiksaan dan disuguhi dengan berbagai pertanyaan, mengingatkannya akan masa lalu. Di depannya, sosok interrogator berpakaian tentara Korea Utara berdiri di balik kegelapan, dikelilingi oleh berbagai peralatan eksekusi dan alat penyiksaan fisik. Tanpa memberi Kim waktu, proses interogasi langsung dimulai dengan brutal. Kim disuguhi rentetan pertanyaan tajam dan beruntun mengenai komandan Korea Selatan yang menyelamatkan nyawanya hingga siapa saja yang menemani Kim menyusup di utara saat itu. Meski kesulitan, dia menolak untuk mengkhianati Korea Selatan, tempat di mana putrinya berada. 이미 지난 일은 다 한번 해보겠다는 일이야. Hari terus berganti, sementara Kim masih berada di posisi yang sama. Dia berusaha bertahan sambil mengingat kenangannya bersama Minji. Sampai pada akhirnya, Kim yang putus asa mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk melancarkan aksi perlawanan secara brutal. Mengandalkan insting bertarungnya, Kim berhasil melumpuhkan tentara yang menyiksanya dan meloloskan diri dari ruangan tersebut. Namun begitu keluar, Kim terkejut mendapati Jenderal Jang dan Gukchol sudah berdiri menunggunya. Ternyata selama ini Kim tidak pernah dikirim ke utara. Seluruh penangkapan dan penyiksaan itu hanyalah sebuah simulasi ekstrim yang dirancang untuk menguji batas kesediaan Kim terhadap negara. Melihat fakta bahwa Kim tetap bertahan dan tidak membocorkan rahasia negara di bawah tekanan berat, Komandan Pasukan Khusus akhirnya memutuskan untuk memberikan satu kesempatan terakhir. Jika Kim berhasil menyelesaikan misi ini, dia dan Minji akan diberikan identitas baru sehingga mereka bisa hidup tenang tanpa perlu bersembunyi. Meski sadar dirinya kembali dimanfaatkan sebagai alat politik, Kim menerima tawaran itu tanpa ragu. Misi baru Kim kali ini sangat krusial dan berisiko tinggi. Dia ditugaskan untuk mengawal dan melindungi seorang pejabat tinggi Korea Utara yang membelot untuk mencari perlindungan politik. Setelah sekian lama mendekam di balik jeruji besi, Tuan Im dan Sang A mendatangi lokasi penahanan Jinchol. Sesuai dengan protokol keamanan tingkat tinggi, baik Jinchol maupun Hansu harus dibius terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari fasilitas tahanan rahasia tersebut. Saat dua agen mendatangi sel Hansu, pria itu menolak keras untuk ditembak begitu saja. 던지는 게 어딨어? Berbeda dengan Hansu, Jinchol bersikap lebih pasrah. Dia menerima tembakan demi tembakan hingga suntikan bius terakhir berhasil menumbangkannya secara perlahan. Setelah Hansu akhirnya berhasil dilumpuhkan dan keduanya pingsan total, mereka dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa dengan pengawalan ketat. Masih sakit hati karena dompetnya pernah dikuras habis waktu itu, Gukchol sengaja memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan Hansu dan Jinchol di wilayah Haenam, titik paling ujung di selatan semenanjung Korea. 척임국 요원이라는 놈들이 말이야. 인권위를 찾아가든지. Saat mereka sadar dari obat bius, Hansu dan Jinchol mendapati diri mereka tergeletak di pinggir jalan daerah asing. Begitu menyadari bahwa mereka ditinggalkan sangat jauh dari rumah dan tanpa membawa uang sepeser pun, kedua agen ini hanya bisa berteriak frustasi.
Di tempat lain, Gang Chan masih dibayangi rasa dendam dan trauma akibat pukulan telak Kim pada pertemuan terakhir mereka. Saat bertemu Jong Sun, anggota dewan itu menyampaikan kabar yang mengejutkan bahwa baik Kim maupun putrinya Min Ji tidak pernah tercatat secara resmi di database kependudukan Korea. Karena secara hukum identitas korban dianggap tidak pernah ada, maka seluruh tuduhan pidana dan perbuatan Heri otomatis tidak berlaku. Sementara itu, setelah melintasi perjalanan super jauh dari ujung Haenam berjalan kaki dan menumpang kendaraan seadanya, Jinchol akhirnya berhasil kembali dan menginjakan kaki di rumahnya dengan kondisi lesu, kotor, dan luar biasa lelah. Namun alih-alih disambut, keluarganya malah tidak menyadari kepergian Jinchol selama ini. Dengan perut yang meronta-ronta, kelaparan, dan tubuh tidak bertenaga, Jinchol memohon pada istrinya untuk segera diberi makan. 씻고 오면 밥 줄게. 내일 씻으면 안 돼? Kembali pada Kim yang pergi menjemput petinggi utara itu sendirian. Saat pria itu keluar, Kim dikagetkan dengan kenyataan bahwa orang yang harus dia lindungi adalah Ri Yung Yong, orang yang mengkhianatinya di masa lalu. Meski tidak menyukainya, Kim tidak memiliki pilihan lain selain menjalankan misinya demi berkumpul lagi dengan Min Ji. Kim lalu membawa Ri Yung Yong ke rumah aman. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Sang A dan Tuan Im. Kim dan dua agen intelijen itu menyisir dan memastikan seluruh keamanan rumah tersebut. Berikutnya diperlihatkan Wakil Menteri Keamanan yang melakukan pertemuan rahasia dengan Gang Chan. Demi kepentingan pribadinya, sang Wakil Menteri membocorkan identitas asli Kim beserta detail misi pengawalan sensitif yang sedang dijalankan Kim saat ini. Didorong oleh rasa dendam mendalam dan ambisi untuk menghancurkan hidup Kim, Gang Chan berniat memanfaatkan informasi itu untuk mengacaukan dan menggagalkan seluruh misi Kim. 너희가 먼 길 가는데 Sementara itu, fokus beralih ke Jinchol dan Hansu yang sedang meratapi nasib mereka di sebuah tempat minum. Akibat perselisihan mereka dengan pihak direktorat demi membela Kim, Hansu harus menerima kenyataan pahit bahwa seluruh murid dojonya memilih keluar. Sedangkan Jinchol harus merelakan seluruh koleksi senjatanya yang selama ini dirawat dan dijaganya dengan sangat baik. Meski kini mereka kehilangan mata pencarian dan aset berharga, keduanya sama sekali tidak menyesal telah mempertaruhkan segalanya untuk membantu Kim. Tak lama berselang, ponsel Hansu berdering. Polisi mengabarkan bahwa putranya Tae-hun ditangkap karena terlibat perkelahian dengan siswa sekolah lain. Setelah mengurus kepulangan Tae-hun dari kantor polisi, Hansu membawa putranya kembali ke dojo miliknya yang kini sepi. 헤드 기어도 써. 발부터 나간대요? Bertekad memberikan pelajaran keras, Hansu menghajar Tae-hun untuk membiarkannya merasakan secara langsung rasa sakit dan pukulan fisik. Namun bukannya tunduk atau menyesal, Tae-hun yang dipenuhi pemberontakan justru memberi perlawanan dan membalas serangan sang ayah. Terlihat Gang Chan yang menyambut kedatangan seorang pejabat tinggi Korea Utara dengan sikap ramah dan penuh penghormatan. Namun pejabat tersebut meresponnya dengan dingin dan acuh tak acuh. Situasi memanas saat acara makan bersama dengan Perdana Menteri berlangsung. Di tengah jamuan, pejabat Korea Utara itu mendapatkan bocoran informasi mengenai Ri Yung Ryong yang kini berada di lokasi yang sama. Tahu kalau Korea Selatan menyembunyikan pembelot mereka, pejabat ini pun naik pitam dan meminta timnya segera melacak keberadaan Ri Yung Ryong. Melihat situasi itu, Gang Chan bergerak cepat dengan menawarkan kerjasama kepada pejabat utara tersebut. Dia bahkan menyerahkan emas batangan sebagai pelicin agar diizinkan menghabisi Kim dengan tangannya sendiri.
Dan benar saja, berdasarkan bocoran dari Gang Chan, tim Korea Utara bergerak menyerbu rumah aman. Menyadari adanya bahaya, Kim Sang-a dan Tuan Im bergegas mematikan seluruh perangkat serta membangunkan Ri Yung-yong. Demi memecah konsentrasi musuh, Sang-a menyamar sebagai Ri Yung-yong dan melarikan diri bersama Tuan Im. Setelah situasi terkendali, Kim dan Ri Yung-yong yang asli keluar dari rumah tersebut. Kim menyadari adanya mata-mata di kubu selatan karena lokasi mereka begitu cepat bocor. Dia pun melarang Sang-a melapor ke markas besar sampai dia menghubunginya kembali. Karena tidak memiliki pilihan lain, Kim terpaksa membawa Ri Yung-yong bersembunyi ke markas Jinchol. 문이라는 건 저렇게 여는 거야, 발로 차는 게 아니고. Di saat yang sama, Gang Chan terus memanipulasi situasi politik. Hingga posisi Komandan Jang dan Gukchol terkunci, membuat mereka tidak bisa berpihak pada Kim. Dan benar saja, tak lama berselang, Gukchol beserta pasukannya tiba-tiba muncul dan menodongkan senjata ke arah Kim. Gukchol menjelaskan bahwa peta politik telah berubah. Mereka berdua akan dikembalikan ke Korea Utara. Dia bahkan mengancam agar Kim tidak bertindak gegabah demi keselamatan putrinya. 딸내미랑 마지막 작별 인사는 해야지. Next, terlihat Gang Chan yang memberi saran pada pihak utusan Korea Utara untuk memprovokasi Perdana Menteri agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Dan benar saja, sesuai rencana Gang Chan, utusan utara secara mengejutkan menyampaikan gertakan keras kepada Perdana Menteri. Mereka bukan hanya mengancam akan membatalkan dialog delegasi, tetapi juga akan merusak hubungan perdamaian kedua negara tersebut. Dia pun menuntut agar Ri Yung-yong dan Kim segera diserahkan kembali ke tangan mereka. Ketakutan akan eskalasi konflik politik yang makin meruncing, Perdana Menteri meminta Komandan Jang untuk membereskan masalah ini secepat mungkin. Mendengar perintah Perdana Menteri, Gukchol menganggap misi manajer Kim kali ini telah gagal. Tanpa membuang waktu, Gukchol bergegas mendatangi dan menangkap Kim dan Ri Yung-yong lalu menyerahkannya ke pihak Korea Utara. Beralih pada Hansu dan Jinchol. Melihat Kim ditangkap di depan mata mereka, keduanya mencoba bersikap tenang sambil mencari alasan agar mereka bisa mengejarnya. Setelah berpikir lama, mereka akhirnya menemukan sebuah alasan konyol untuk bergegas. Hansu mengungkapkan bahwa Kim salah mengambil ponsel. Dia membawa ponsel Hansu yang jauh lebih mahal dan meninggalkan ponselnya yang jadul di meja. 잠깐만! 갈 땐 가더라. 가자! 신감각 자동차. 신감각. Sementara itu, Kim dan Ri Yung-yong dipisahkan ke lokasi yang berbeda untuk dieksekusi secara diam-diam. 잘 가라, 반동본자 새끼. Kim dibawa langsung ke hadapan Gang Chan. Bukannya langsung menghabisi Kim saat ada kesempatan, Gang Chan yang dipenuhi dendam justru ingin menyiksa Kim terlebih dahulu untuk memuaskan rasa egonya. Saat Gang Chan berbalik, Kim dengan cepat merebut senjata pengawal yang ada di sampingnya dan melumpuhkan mereka semua. Takut, Gang Chan pun berniat kabur. Namun Hansu sudah lebih dulu duduk menunggu di atas mobil dan menghalanginya.
Kim lalu menodongkan senjatanya pada Gang Chan dan bertanya kemana Ri Yung Yong dibawa. Tidak ingin memberitahu mereka secara percuma, Gang Chan pun menawarkan kesepakatan. Dia berjanji akan membawa mereka ke sana dengan syarat membiarkannya tetap hidup. Meski kesal, Kim tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran tersebut. 가자. 거짓말하기만 해봐가지고. 꿈꿔. Scene berpindah di sebuah kamar hotel terisolasi. Tim agen Korea Utara tiba dengan membawa sebuah tas besar yang mencurigakan. Ketika tas tersebut dibuka, terungkap sebuah fakta mengejutkan. Ri Yung Yong ternyata masih hidup. Eksekusi mati yang sebelumnya terjadi hanyalah sandiwara untuk mengecoh pihak luar. 잘 가라, 반동본자 새끼. Tanpa membuang waktu, pimpinan agen Korea Utara langsung menginterogasi Ri Yung Yong, menuntut jawaban pasti mengenai seberapa jauh detail dan rencana proyek rudal rahasia yang telah dia bocorkan kepada pihak Korea Selatan. Karena Ri Yung Yong memilih untuk bungkam, pria tersebut mulai melancarkan penyiksaan fisik secara kejam untuk memaksanya bicara. Sementara itu, Kim dan timnya telah berada di area luar hotel. Di sana, mereka melakukan pengamatan bersama Sang A dan Tuan Im. Sang A menjelaskan situasi terkini yang sangat tidak menguntungkan mereka. Area sekitar hotel telah dikepung ketat oleh kombinasi polisi militer, agen BIN, serta agen rahasia Korea Utara yang terus memantau. Demi bisa hidup, Gang Chan memperlihatkan kartu izin khusus yang memungkinkannya melewati barikade ketat di gerbang utama tanpa memicu kecurigaan. Dengan informasi itu, manajer Kim dan timnya merancang rencana nekat untuk membawa keluar Ri Yung Yong. Rencananya, Yung Yong akan diselundupkan keluar menggunakan truk laundry dengan batas waktu kritis hanya 10 menit. 세탁물 차량이 들어오는 시간은 저녁 7시 20분. 하역장 도착까지 모든 걸 다 끝내야 돼. 들을 통과해야 돼요. Setelah percakapan panjang, mereka pun bergegas berganti pakaian dan menyamar sebagai personil keamanan. 피스. Menggunakan kartu akses Gang Chan dan memanfaatkan rute rahasia, Kim dan yang lainnya berhasil menyusup ke dalam gedung yang dijaga super ketat tersebut. Setelah sampai di ruangan rahasia milik Gang Chan, Kim dan yang lainnya mempelajari DNA resort itu untuk mempermudah mereka bergerak. 사이즈가 어떻게 되시나? Sang A dan Jinchol mengambil baju pelayan hotel dan menyamar sebagai pegawai di sana. Keduanya berjalan dengan percaya diri sambil menyembunyikan Hansu bersama mereka. 룸서비스입니다. Dan tak butuh waktu lama bagi ketiganya untuk menumbangkan semua penjaga dan mengambil alih ruang CCTV. Tuan Im yang menyamar sebagai petugas laundry juga sudah berhasil menyusup. Sementara itu, Kim yang berhasil menemukan keberadaan Ri Yung Yong akhirnya mengetahui niat terselubung utusan dari Korea Utara. Pria tersebut sama sekali tidak peduli pada data informasi rudal yang dikuasai Ri Yung Yong. Dia hanya menyasar aliran dana besar yang diam-diam disalurkan Ri Yung Yong ke Makau untuk kepentingan pribadinya sendiri. Tanpa membuang waktu, Kim bergerak cepat dari arah belakang dan melumpuhkannya hingga pingsan seketika. Begitu Ri Yung Yong berhasil diamankan, Hansu dan Jinchol mulai melancarkan aksi pengalih perhatian di sepanjang koridor gedung. Situasi dengan cepat berubah menjadi adu fisik yang brutal. Menyadari musuh sudah sadar, Kim segera memerintahkan Sang A untuk menyusup keluar dari ruang CCTV. Sang A berhasil meloloskan diri beberapa detik sebelum agen Korea Utara menerobos masuk dan langsung memutus seluruh akses komunikasi Kim beserta timnya. 야, 기부자.
Dengan waktu yang kian menipis dan akses komunikasi yang lumpuh, Kim bergerak cepat sambil memandu Ri Yung Yong. Berbekal naluri agen veteran yang dingin dan efisien, Kim secara terukur melumpuhkan kaki setiap musuh yang menghalangi jalan agar mereka tidak mampu mengejar. Beralih pada Hansu dan Jinchol. Setelah berhasil menumbangkan seluruh musuh di koridor, mereka bersiap untuk angkat kaki dari area tersebut. Pintu lift mendadak terbuka dan sekelompok anggota musuh yang baru telah bersiap menghadang. Dalam kondisi tubuh yang lelah, Hansu memilih menyerahkan pertarungan di dalam lift kepada Jinchol sepenuhnya. Di saat yang sama, agen Korea Utara di ruang kendali berhasil memulihkan kembali akses kamera pengawas. Saat layar menyala, dia terkejut melihat kekacauan yang dibuat Hansu dan Jinchol di koridor. Menyadari bahwa kedua orang tersebut adalah mantan agen elit yang sangat berbahaya, dia pun tanpa ragu langsung memadamkan seluruh aliran listrik di gedung tersebut untuk melumpuhkan pergerakan mereka. Bukannya kalah, Jinchol malah memanfaatkan situasi itu. Kegelapan total justru menjadi medan berburu yang sempurna baginya. Sementara itu, utusan Korea Utara yang sebelumnya dibuat pingsan oleh Kim akhirnya siuman. Menyadari Ri Yung Yong telah dibawa lari, dia segera meminta pasukannya untuk menghabisi Kim dan Ri Yung Yong. Next, terlihat langkah kaki Hansu yang kembali terhenti saat seorang agen Korea Utara bertubuh kekar mendadak menghadang jalannya. Musuh tersebut mengaku sebagai mantan pahlawan olahraga dari Utara yang pernah bertemu dan bersaing dengannya di ajang Olimpiade di masa lalu. Saat Hansu bertanya cabang olahraganya, dia malah mengajak Hansu untuk bertarung jika ingin tahu. Sadar akan keunggulan jangkauan kaki Hansu, agen Utara itu sengaja menyeret pertarungan masuk ke dalam area dapur yang sempit dan sesak untuk mengunci ruang geraknya. Setelah berhasil melumpuhkan hambatan terakhir, Hansu dan Jinchol akhirnya kembali masuk ke dalam ruangan rahasia milik Gang Chan. Di sana mereka menemukan musuh utama mereka sedang duduk tenang tanpa rasa takut. Disinilah kartu as musuh dibuka. Nam ternyata telah berhasil menculik anak-anak dari Hansu dan Jinchol. Taruhan dalam pertarungan ini meningkat drastis. Misi yang awalnya berfokus pada penyelamatan Minji kini berkembang menjadi ancaman penyanderaan bagi keluarga mantan agen rahasia tersebut. Sementara itu, di tempat lain, adegan memperlihatkan Kim yang turut memanfaatkan kegelapan total gedung dengan sangat dingin. Namun situasi kian menyedutkan. Meski puluhan agen telah dia tumbangkan, gelombang musuh yang diperintahkan utusan utara terus berdatangan tanpa henti, menutup setiap celah jalannya untuk membawa Ri Yung Yong keluar dengan selamat. Beruntung ketika situasi semakin menghimpit mereka, Sang A datang membantu mereka kabur dari sana. Namun langkah mereka terhenti ketika Park Gang Song muncul dan berniat menghabisi Ri Yung Yong. Kim menjelaskan bahwa dia membutuhkan pria itu demi melindungi putrinya. Kim meminta Gang Song percaya padanya. Dia akan memberinya kesempatan lain untuk membalaskan dendam sang kakak. Tak lama berselang, Tuan Im muncul dan meminta mereka bergegas. Tuan Im juga memberitahu mereka kalau dia melihat Hansu dan Jinchol pergi bersama Gang Chan. Setelah menjauh dari hotel tersebut, Kim mendapat telepon dari Hansu yang membuat wajahnya seketika berubah menjadi semakin tegang.
Kim lalu meminta Sang A dan Tuan I membawa Ryung Yong ke rumah sakit, sementara dia segera mendatangi Hansu dan Jinchol. Ketika Kim berpacu dengan waktu menuju lokasi dua rekannya, kilas balik memperlihatkan situasi beberapa jam sebelumnya. Nam beserta pasukannya menyergap dojo milik Hansu dan tempat karaoke secara serentak. Target mereka jelas, Sung Tae-hun dan Park Da-bin. Sebagai uang tebusan dan jaminan keselamatan anak-anak mereka, Gang Chan menuntut agar mereka menghabisi manajer Kim. Itulah alasan dibalik wajah tegang Kim sebelumnya. Mereka memintanya segera datang ke suatu tempat. Saat Kim tiba di lokasi yang dijanjikan, suasana di antara ketiga sahabat itu terasa begitu berat. Hansu dan Jinchol berdiri dengan tatapan penuh keputusasaan dan rasa bersalah. Sementara Kim menatap mereka dengan pemahaman mendalam atas posisi sulit yang sedang mereka hadapi. Agar kedua teman baiknya mau menyerangnya, dia lebih dulu melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah mereka. 정신 차려! 김부장! Memaksa keduanya agar segera sadar dan fokus menyelamatkan Tae-hun dan Da-bin. Pertarungan sengit antara tiga veteran legendaris ini pun tak terelakkan. Hansu dan Jinchol pun terpaksa bertarung sengit melawan manajer Kim demi menyelamatkan buah hati mereka. Mendengar Tae-hun dan Da-bin yang ketakutan sambil memanggil ayah mereka membuat Kim membiarkan dirinya terus dihajar habis-habisan. Namun pertarungan yang diwarnai emosi mendalam ini ternyata telah diatur sedemikian rupa oleh Kim. Mereka memanfaatkan celah untuk berbalik menyerang dan melumpuhkan anak buah Gang Chan. Setelah mempertaruhkan nyawa menyelamatkan anak-anak rekannya, Kim pun bergegas pergi untuk menepati sebuah janji. Sadar bahwa ancaman belum sepenuhnya usai, mereka membawa kedua remaja tersebut menemui Ji-young, istri Park Jinchol. Di tengah rasa khawatir, Jinchol mengungkapkan alasan mendasar di balik aksi nekat mereka. Mereka harus berdiri di samping Kim untuk menyelesaikan misi terakhir ini, demi memberikan Kim kesempatan hidup damai dan berkumpul kembali dengan putri tunggalnya, Minji. Mendengar ketulusan dan pengorbanan para ayah tersebut, amarah dan keraguan Ji-young luluh. Scene beralih pada dialog pemerintah antar Korea. Utusan utara segera menyelesaikan kesepakatan antar kedua negara tersebut, lalu kembali ke ruangan untuk berbicara secara pribadi dengan Perdana Menteri. Karena kelalaian yang dia lakukan kemarin, Kim dan Ryung Yong yang telah diserahkan pada pihak mereka berhasil kabur. Demi menutupi kesalahannya, utusan ini pun mengatakan akan mengabari partai bahwa mereka telah mengeksekusi Kim dan Ryung Yong di tempat, dan meminta anggotanya untuk tutup mulut. Di tengah kekacauan yang terjadi, agen Kim melancarkan aksi penyamaran jenius dengan menyusup sebagai seorang dokter ke rumah sakit tempat Ryung Yong ditahan. Dengan gerakan taktis yang cepat dan mematikan, Kim berhasil menumbangkan seluruh penjaga tanpa memicu keributan dan membawa Ryung Yong keluar dari fasilitas tersebut. Setelah berhasil meloloskan diri dan berkendara beberapa saat, Kim menghentikan kendaraannya di sebuah terowongan yang sepi. Di sana dia menyerahkan Ryung Yong kepada Gang Song. Setelah musuh sang kakak berada di tangannya, bukannya menghabisi nyawa Ryung Yong untuk balas dendam, Gang Song malah memilih untuk membiarkannya tetap hidup. Beralih pada Kim yang terlihat menghubungi teman lamanya, Cho Pyong-gyeon. Dia meminta bantuan pria tua itu untuk menghancurkan perusahaan Ju Gang Chan. Pyong-gyeon menyetujuinya tanpa ragu. Namun dia menegaskan bahwa ada harga mahal yang harus dibayar Kim atas bantuan besar tersebut. Hanya dalam hitungan hari, janji Cho Pyong-gyeon terbukti. Berita besar meledak di berbagai media. Seluruh skandal korupsi, penculikan, dan bisnis gelap Gang Chan terbongkar luas.
해봐요. Di luar negeri, Hyeri hanya bisa memantau kehancuran ini melalui layar berita. Rasa bersalah mendalam menghantamnya karena menyadari bahwa kecerobohan dan kesalahannya lah yang menjadi pemicu hancurnya seluruh keluarganya. Saat akan dibawa ke kantor polisi, di tengah kerumunan media serta warga, sebuah aksi tak terduga terjadi. Gigi emas muncul secara tiba-tiba dari balik kerumunan dan menusuk Gang Chan berkali-kali, menuntut balas dendam secara langsung sebelum hukum sempat mengadilinya. Setelah semua urusannya selesai, Kim akhirnya datang menemui Komandan Jang. Karena misinya sukses, Komandan Jang harus menepati janjinya untuk mempertemukannya kembali dengan Minji. Demi menjamin masa depan yang benar-benar aman dan tenang tanpa intaian musuh maupun agen pemerintah, Kim mengambil keputusan besar, memalsukan kematiannya sendiri. Setelah semua masalah selesai, Kim dan Minji mendatangi Gukchol untuk mendapatkan identitas baru. Gukchol bahkan memberinya sebuah hadiah dan berharap Minji tumbuh menjadi orang yang mengagumkan. Tidak hanya Minji yang mendapat sesuatu, Kim juga mendapat jas baru dari Tuan Im. 임호원이라고 합니다. 들어가. Kim dan Minji akhirnya bisa memulai hidup baru yang lebih tenang. Dia pindah ke lingkungan dan sekolah baru menggunakan identitas baru sebagai Kim Jimin. Sama seperti di masa lalu, Jinchol dan Hansu selalu datang dan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keluarga Kim. Meskipun harus menyembunyikan identitas lamanya, Minji tetap menjalin hubungan hangat dan berkomunikasi dengan Sang A. 얼마 전까지 진짜 추웠는데. 야, 너 못해? 아니요. 언니가? 물론 나를 Film diakhiri diperlihatkan Kim yang harus melunasi harga atas bantuan Cho Pyong-yeon. Dia kini menjadi bagian dari kantor tenaga kerja Baekho dan bersiap menerjang pertarungan sengit melawan pemimpin kantor tersebut. Yap, itu tadi alur cerita dari series Agent Kim Reactivated. Buat kalian yang suka film action, film ini wajib kalian tonton. Mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.